Assalamualaikum teman-teman cerita Untungs. Kali ini kita akan ngobrol bareng Tubagus Wahyudi. Tubagus Wahyudi memulai karirnya sebagai aktor peran dan pengisi narasi sebuah iklan. Karena keahliannya berkomunikasi, Tubagus Wahyudi sekarang aktif sebagai motivator dalam membahas fenomena pola pikir dan public speaking dengan ilmu Al-Quran. Kan lu pengalaman main film kan? Sekarang gue tanya, ngapain lu susah-susah ngafalin skenario kalau lu kagak syuting-syuting? Ngapain? Iya. Terus ngapain lu belajar Al-Quran bertahun-tahun sampai ngafalin, tapi akhlak lu buruk? Pantengin terus ya kisahnya hanya di Cerita Untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman pemirsa Cerita Untung? Kali ini, kita akan siap-siap semua teman-teman untuk kita bongkar kepala kita sama-sama ya. Karena tamu kita kali ini, beliau ini bisa dibilang orang menyebutnya motivator, tapi katanya beliau sendiri nggak pernah sekolah motivator. Tapi bahkan banyak sekali ulama-ulama atau ustadz-ustadz itu yang berpendidikan di sana gitu. Ini bagaimana ceritanya ini? Nah, kita langsung ketemu dengan Om Bagus. Atau juga mungkin kalau di YouTube teman-teman kenal dengan Om Tubagus Wahyudi. Nah, gitu langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Wi? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini banyak pertanyaan yang udah ngumpul di kepala saya nih ya. Banyak pertanyaan yang ibaratnya mungkin jadi banyak pertanyaan juga orang-orang di luar sana. Saya mewakili aja. Cuma sebelum kita masuk ke sana, orang pasti ingin bertanya mengenai latar belakang dari Om Bagus dulu nih. Om Bagus. Siap. Dibilang motivator, tapi nggak pernah sekolah motivator. Tidak pernah ikut acara motivasi. Nggak pernah ikut? Iya. Bahkan kali pertama saya juga lupa ya kapan saya diundang atas nama motivator. Saya juga lupa. Yang jelas saya pikir sebutan motivator itu adalah tuduhan. Karena saya tidak pernah mengaku. Cuman karena disuruh diminta untuk memberi motivasi, akhirnya lama-kelamaan disebutlah motivator. Karena motivator itu kan orang yang memberi motivasi. Oh iya. Seperti itu. Kan? Tapi kan ini yang diberikan orang, berarti sebuah penghargaan. Ya, gitu. penghargaan. Jadi saya tidak pernah mengakui itu. Tapi kalau orang mengakuinya, alhamdulillah. Selama itu bermanfaat, gitu kan. Dan alhamdulillah setelah pulang, saya selalu bilang, saya berbicara karena saya bukan laki-laki murahan. Jadi saya berbicara bukan karena uang. Tapi kalau dikasih lebih cepat datang. Itu punchline boleh juga tuh ya, benar. Tapi ini menarik ya, ibaratnya gini, kalau bukan motivator, tapi kemudian banyak yang kemudian ingin mendengarkan nasihat atau juga mungkin inputan yang mungkin bergizi nih di kepala ya, dari institusi-institusi, kemudian juga dari lembaga-lembaga atau juga dari para ustadz-ustadz gitu ya. Bahkan kemudian ada sekolah yang namanya Kahfi BBC Motivator School. Yes. Gitu. Dari tahun 2003. Dari tahun 2003. Nah, berarti kan something inside the circle ini nih, yang kemudian itu membuat orang ngerasa begini. Orang kalau misalnya ngeliat nggak ada daging, udah pasti nggak usah dibilangin, dia akan pergi aja. Betul. Dan apa sebenarnya yang kemudian satu hal yang lucu di kampus kita ini, di mana-mana namanya kampus itu orang pengen cepat-cepat selesai. Tapi di kampus kita ini repot, mereka nggak mau selesai. Jadi cara untuk mengusir mereka dari kampus adalah wisuda aja mereka. Otomatis dia pergi. Gitu kan. Padahal masa belajar sudah kita panjangin 6,5 tahun. Kebayang nggak itu? 6,5 tahun. Dan mahasiswa kita itu tidak hanya di seputaran Jakarta, karena mahasiswa kita itu yang dari Tegal, setiap kuliah naik pesawat. Kebayang nggak itu? Ya, itu yang ambil program 3 tahun, setara D3 itu kan. Jadi kalau mau dikatakan latar belakang, saya adalah orang yang paling tidak layak jadi seorang motivator, karena apalagi kita basicnya kan motivator Islam ya. Saya nggak pernah di pesantren, nggak pernah di madrasah. Saya sekolahnya umum-umum saja. S1 saya itu arsitek. Saya seorang arsitek. Terus saya putuskan untuk tidak hidup menjadi seorang arsitek karena ada story di balik itu. Karena saya melihat gini, Ri. Ngapain sih kita ngedesain rumah bagus-bagus, gitu? Sementara orang yang tinggal di rumah itu nggak bagus, gitu loh. Kayak orang punya mobil dimodifikasi,
tapi orangnya nggak keren. Nah, apalagi kita melihat manusia itu kan banyak cara ya. Salah satu cara adalah kita pasti melihat wajah. Ya kan? Karena kata Imam Suyuti, apa yang tampak di luar sebenarnya itulah kedalaman batin. Oke? Reflection. Ya. Jadi itu tidak bisa dipungkiri. Karena kalau kita sekolah acting pun, kita akan melihat bagaimana kita berperilaku kan. Ya. Nah, waktu kita membuat sinetron, membuat film, kenapa sih orang nggak boleh salah acting, nggak boleh salah ketika acting? Nah. Karena waktu saya sekolah film, ternyata film itu hanyalah contoh kehidupan, hanyalah contoh kehidupan. Yang contoh kehidupan saja, Ri. Orang nggak boleh salah acting. Apalagi kehidupan yang sebenarnya. Nah permasalahannya, kok kita nggak belajar acting? Oh iya. Iya, menarik. Selama ini orang berasumsi acting itu ilmu untuk para pemain sinetron, pemain film, pemain iklan dan seterusnya, pemain sandiwara lah. Saya bilang salah. Rasulullah SAW mengatakan, Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sungguh aku diutus ke muka bumi ini hanya untuk menyempurnakan akhlak, kemuliaan akhlak. Guys, ini menarik ya kalau lihat dari angle itu ya. Ibaratnya mau acting yaitu kehidupan yang cuma 2 jam, kita bisa berpanjang-panjang sekolah, ya kan? Coba. Nah, untuk bisnis, kita bisa sekolah bisnis untuk ngejalanin bisnis gitu misalnya. Nah, cuman yang lucu lagi, Ri, kan lu pengalaman main film kan? Sekarang gue tanya, ngapain lu susah-susah ngafalin skenario kalau lu kagak syuting-syuting? Ngapain? Iya. Terus ngapain lu belajar Al-Quran bertahun-tahun sampai ngafalin, tapi akhlak lu buruk? Masuk tuh. Ya. Padahal sebenarnya hakikat hidup itu kata Rasulullah adalah akhlakmu. Filmmu itu harus bagus karena setiap film itu akan diputar kembali di kuburan. Sekarang lu pengen nggak masuk kuburan nonton film lu jelek? Sementara pemerannya itu lu nggak mau kan? Karena itu akan diputar lagi nih sebagai pertanggungjawaban. Iya benar. Nanti di sana itu akan ada penyerahan award. Keren. Iya. Nah sekarang permasalahannya adalah setelah saya melihat kenapa orang-orang sudah mendesain rumah bagus-bagus, kok nggak bisa bagus? Ternyata ada yang salah. Itulah ada yang salah. Nah, saya lanjutin. Kira-kira saya kurang apa nih? Saya tinggalin aja dunia arsitek. Saya coba belajar tentang kenapa manusia hidupnya tidak bagus. Ternyata dia butuh hiburan. Dia salah hiburan. Nah, saya mulai sekolah S2. Saya sekolah Entertainment Communication. Tambah kaget, Ri. Kenapa saya kaget? Kenapa? Ternyata orang itu terhibur. Banyak penyebabnya. Ada orang terhibur kalau dia takut. Makanya kenapa film horor laris, ya toh? Ada orang terhibur kalau ada yang kecelakaan. Ada orang terhibur macam-macam. Bahkan ada orang terhibur kalau lihat orang susah. Ada yang terhibur kalau orang jadi dibunuh. Iya kan? Gitu loh. Saya wah kacau lagi nih. Padahal hiburan sudah jelas. Hiburan yang hakiki sudah dijelaskan oleh Al-Quran. Itu berada dalam kesakinahan. Kesakinahan itu orang yang berhasil memasuki alam hiburan tertinggi derajatnya itulah sakinah. Karena tenang ya. Lah iyalah. Sekarang gue tanya lo. Lu pengen beli Ferrari. Setelah dapat Ferrari, baru lu bilang, gue tenang sekarang om sudah beli Ferrari. Yang pengen beli pesawat jet. Gue sekarang tenang Gus, udah bisa beli jet. Yang pengen punya rumah, gue sekarang sudah tenang Gus, sudah beli rumah. Oh, gara-gara itu doang, kau tenang. Padahal belum tentu. Iya toh? Dan apakah harus punya itu biar tenang? Iya. Nah inilah salah fakultas tenang dia. Fakultas tenangnya salah belajar. Menurut saya salah angle. Salah angle dari mencari ketenangan itu ya. Yes. Nih teman-teman mungkin banyak yang nanya, ini ada Pak Pablo buat apa? Nanti mau dirataret ya. Bukan kenapa tiba-tiba ada sesuatu yang mau kita omongin. Enggak lah ya, enggak. Atau nanti muncul sendiri tulisan. Enggak ya, bukan. Nah, akhirnya saya putusin lagi. Kali ini story. Kayaknya ada yang salah dalam hidup gua. Gua harus sekolah tentang ilmu kebenaran. Akhirnya saya nekat, Rik.
Saya bilang, saya sudah S1, sudah S2, tinggal satu utang saya sama Allah. Saya harus selesaikan S3. Karena sekolah yang menjadi menu di muka bumi ini sampai S3. Sementara Rasulullah SAW sudah mengatakan, belajar itu sampai ke liang lahat. Ya, never stop ya. Yes. Karena sekolah yang menjadi menu itu S3, gue harus sampai S3 walaupun gue orang kere, nggak punya duit. Kalau ada yang sempat, kalau ada yang sempat, ya sempat. Gue merasa utang sama Allah kalau gue belum selesai S4, gitu loh. Saya sekolah. Cuman sekolah apa? Nggak ada sekolah kebenaran kecuali gue harus sekolah Al-Quran. Gue nekat, Ri. Gue datang ke perguruan tinggi ilmu Al-Quran. Gue masuk mendaftar. Jadi mahasiswa program S3 ilmu tafsir Quran. Semua orang kaget, jangankan manusia, saya yakin jin pun kaget. Kenapa itu? Tubagus Wahyudi belajar Al-Quran. Sampai saya masuk di tes bahasa Arab, aduh saya bilang pasti nggak lulus. Tes bahasa Inggris, ya masih adalah peninggalan sekolah, ya kan? Tes baca Al-Quran, ya masih adalah peninggalan dulu waktu kecil. Karena saya nggak pernah ngaji, bayangin. Udah, keterima, Ri. Keterima, gue masuk hari pertama kuliah, lu tahu nggak? Semua orang tanya, Ustadz, dipanggil Ustadz saya. Ustadz, dulu S1-nya apa? Arsitek. Kok bisa? S2-nya entertainment. Loh kok bisa? Ustadz, saya mau nanya. Kenapa Ustadz nanya? Saya kan Islam. Kalau belajar Islam, tapi kan harus begini, harus begini. Jawaban yang paling utama saya itu tersesat ke jalan yang benar. Itulah akhirnya saya mulai senang ngaji. Setelah saya ngaji, itulah saya mulai menemukan banyak pemikiran-pemikiran. Kenapa kok keresahan-keresahan orang yang sudah belajar agama. Saya melihat kenapa sih kita belajar agama kepada Rasul, tapi kok contohnya yang kita lihat di masyarakat kok kurang bagus. Iya. Saya kasih contoh ya, tidak menghina saudara kita yang berprofesi seperti yang akan kita sebutkan. Contoh saya kasih simpel saja. Katakanlah pemuka masjid, ya tidak semua ya, pemuka masjid. Coba kita bayangkan ketika hari raya kurban, Ri. Rasul itu setiap hari raya kurban potong berapa ekor onta. Dia yang ngajari kita agama. Sekarang mari kita datang ke masjid. Ketika hari raya kurban, imam masjid potong berapa ekor? Ya kan? Malah dia minta kulit, dia minta ini, dia minta itu, dan seterusnya. Kenapa? Ada apa gitu loh? Kita tidak menghujat Ustadz. Tidak. Itu guru saya. Tapi kenapa sampai Ustadz itu banyak direndahkan oleh jamaahnya? Karena dia tidak memberi contoh total sebagaimana apa yang Rasulullah SAW gambarkan. Imam itu mestinya diikutin makmum. Yes. Ya, ternyata yang menjadi imam di sektor sekitar tidak menjadi contoh dari makmum ini. Ini menarik teman-teman ya. Tadi dari awal salah satu ibaratnya yang bikin saya ini adalah kalau semua hal itu harus belajar. Bisnis harus belajar, untuk acting berapa harus belajar. Kenapa hidup yang seumur hidup kita nggak belajar? Satu tuh, itu menarik tuh. Bahkan untuk hidup setelah mati pun kita nggak pelajari. Ya. Sehingga kita punya istilah begini, Re. S3. Teman-teman sekalian, kalau pengen hidup, tujuan hidup itu S3. Kok S3? S1 itu bagaimana kamu sukses jadi manusia. Jadi sukses jadi manusia di dunia maksudnya? Iya, tanya para ulama. Ada apa dengan manusia sekarang? Rata-rata pandangan ulama tasawuf mengatakan manusia adalah makhluk yang terlambat mengenal siapa dirinya. Sementara pandangan para ulama mengeluarkan sebuah semboyan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang berhasil mengenal dirinya, dia akan mengenal siapa Tuhannya. Sekarang bagaimana kita bisa beriman kepada zat yang maha gaib? Karena kau sendiri dirimu tidak bisa kau imani. Dia nggak paham dia lagi ngapain sekarang, dia lagi ngapain gitu ya. Nggak bisa, Ri. Sekarang gue tanya, apa beda kita dengan manusia? Dengan binatang? Selalu bilang akal. Ada apa? Ada apa dengan akal? Ya, Selalu mereka katakan, bedanya gini om.
Manusia punya akal, binatang tidak. Sekarang gue tanya, apa itu akal? Pertanyaan kedua. Manusia itu katanya punya akal. Punya loh, Ri, katanya. Punya loh. Sekarang gue bertanya, apa itu akal? Kemampuan berpikir, memutuskan baik buruk, kebenaran. Yes. Kalau manusia punya akal, kenapa ada yang maling? Akalnya nggak dipakai. Berarti nggak punya, Ri. Ada cuma nggak kepake. Berarti nggak punya. Berarti dia nggak punya. Kalau dia punya akal, dia mau mencuri, pasti dia nggak mau. Bunuh aja saya daripada gue disuruh mencuri, karena gue punya akal. Jadi gue nggak setuju itu kalimat. Bedanya manusia sama binatang, manusia berpeluang punya akal, binatang tidak. Jadi akal itu hanyalah peluang. Lu kalau nggak pergi ambil akalmu, lu jangan pikir lu berakal. Ternyata, Ri, akal inilah agama. Jadi lu kalau nggak ngambil agama lu, nggak pelajari, nggak pahami, lu nggak berakal. Karena agama lah yang mengajarkan kita mana dosa, mana pahala, mana baik, mana buruk, mana yang boleh dinikahin, mana yang nggak boleh, mana yang harus dikerja, mana yang harus ditinggal. Kita hari-hari bengong karena nggak tahu agama. Kenapa manusia tidak pernah tahu apa yang harus dia tahu? Ya. Karena berarti manusia punya peluang melakukan apa yang hewan lakukan. Lah iya dong. Iya dong. Selama dia tidak ambil akalnya. Makanya kenapa Al-Quran sering menyandingkan dia itu seperti hewan ternak, bahkan lebih buruk. Kenapa? Karena dia ngambil akalnya manusia itu. Kemudian suka tidur sembarangan, seperti binatang. Loh, kok Om Bagus bilang bukan manusia? Bukan Quranmu. Apa kata Al-Quran? Setan berasal dari dua makhluk, jin dan manusia. Jadi jangan sampai kita cuma modal tua, Ri. Tapi kita ini sudah bukan manusia. Kita ini sudah jadi setan. Jadi sukses satu, berjuanglah kamu supaya bisa menjadi manusia. Waduh, Masya Allah. Oke? Itu satu. Ya. Satu. Baru kita bisa menggapai maunya Rasul. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sukses S2. Yaitu memanusiakan manusia. Oke, jadi kita sudah paham jadi manusia, kemudian memanusiakan manusia lain. Kalau kita belum next bisa, level. Iya, kalau kita belum bisa jadi manusia, bagaimana? Rasul berjuang sampai umur 40, klop, dia diangkat jadi Rasul. Itu tanda dia berhasil menjadi makhluk mulia. Manusia itu makhluk mulia. Setelah itu dia mulai memanusiakan manusia. Nah, S2-nya nih, contohnya memanusiakan manusia gimana? Lu sudah punya ilmu, ajari ilmu lu. Lu udah punya harta, Ri. Sekarang gue tanya, harta ini untuk apa? Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Allah kasih kamu semua, Ri, prestasi. Allah kasih semua. Itu hanya untuk beribadah dalam rangka meninggikan manfaatmu jadi manusia. Masya Allah. Alhamdulillah. Iya. Untuk apa itu ada mobil? Untuk apa ada motor? Untuk memanusiakan manusia. Jadi punya harta adalah kita diberikan sarana. Lihat budun itu. Iya, jadi lu jangan mau, Ri, kena ayat-ayat setan, ayat-ayat sesat. Lu hati-hati, lu dimanfaatin sama karyawan lu. Lu terlalu baik. Jawab, khairun nas anfa'uhum linnas. Selama karyawan gua memanfaatin gua, berarti gua sudah jadi sebaik-baik manusia. Karena berarti bermanfaat. Lah iya dong. Iya. Kan S2. Tapi di sisi lain mindset orang sekarang kalau dimanfaatin berarti rugi. Salah ayat. Nah, salah angle berarti ya? Salah angle. Karena dalam Al-Quran juga Allah sudah bongkar tuh masalah-salah ayat. Buka surah Al-Baqarah ayat 23-24. Kalau tidak salah, saya bukan penghafal. Allah katakan pada ayat 23, kalau memang kamu tidak percaya kepada Al-Quran yang dibawa oleh utusanku Muhammad itu, silakan kau buat satu surah saja semisal itu, lalu ajaklah penolong-penolongmu jika kau orang yang benar. Artinya apa? Kita rubah bahasa yang simpel ya, bahasa anak muda. Kalau lu memang nggak percaya kepada teori-teori Allah, silakan lu buat teori lu.
Dan Allah katakan, saya mau lihat hasilnya kalau memang kamu itu orang benar. Tapi apa yang terjadi? Belum kita kerjain tantangan Allah, ayat 24 udah keluar. Apa? Dan apabila kau tidak mampu, dan pasti kau tidak mampu, maka pelihara dirimu dari panasnya api neraka. Jadi itu maksudnya, kalau jadi manusia, jangan sotoy. Lah kita sedikit-dikit, suka-suka gua, neraka-neraka gua, ya silakan. Konsep-konsepnya sendiri gitu ya? Iya dong. Sekarang kita ini kan makhluk yang paling tidak tahu. Kita tidak tahu apa itu kuburan, kita tidak tahu apa itu akhirat. Maka ambillah surat dari sana. Surat dari sana satu-satunya, yaitu Al-Quran. Dan Al-Quran ini sudah bersumpah terhadap dirinya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tapi caranya gimana, Om? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Jangan kau terlalu percaya yang kelihatan. Oh, beda ya ini ya. Maksudnya angle dari itu bahwa Iya kan, alladzina yu'minuna bil ghaib kan artinya orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Gaib itu apa? Lu nggak perlu kasih gua duit, lu nggak perlu kasih gua pangkat, lu nggak perlu senyum, lu nggak perlu ucapin terima kasih, karena cukuplah Allah yang membayarku. Banyak angle dari arti itu. Nah, iya dong. Nah, itulah unsur motivasinya. Kalau kita baca Al-Quran kita tidak termotivasi, ada yang salah. Nah, ini yang jadi masalah. Ya kan kita taunya disuruh baca kan gitu. Yes. Tapi yang dibaca itu kan alam semesta. Nah, S3 kita lari kemana? Bagaimana kau berjuang terus untuk menjalankan ini sampai kau mati. Matimu disebut husnul khotimah. Itulah sukses S3. Bermanfaat, memanusiakan manusia. Terus tidak bosan. Istiqomah. Sampai mati. Menjadi orang yang bermanfaat, katanya. Ini S2 ini yang paling berat sebenarnya, salah satunya. Tidak boleh kita bilang terlalu berat. Yang paling berat salah satunya? Jangan. Enggak. Yang paling asik. Oh, rubah kalau kita bilang paling berat. Berat kita ya. Kita menghina Allah. Oke. Allah katakan tidak akan aku uji hambaku selain dengan hal yang sedikit. Oke. Loh, kok kita bisa berat? Berarti kita beda falsafah sama Allah. Ya. Yang paling asik. Paling asik. Ujiannya paling banyak. Memang karena istiqomah. Karena begini. Ada lagi, Rik, paling lucu. Mak-mak nih paling banyak. Om, kenapa sih hidup gue ini banyak ujian? Saya bilang begini. Ibu pernah lihat tempat sampah? Loh, kok nanya itu, Om? Lo udah jawab aja. Ya udah. Isinya apa? Sampah. Banyak nggak? Banyak. Kenapa banyak, Bu? Ya karena tempatnya. Lah, saya sudah jawab pertanyaan Ibu. Loh, yang mana, Om? Ibu tanya apa? Kenapa hidup saya banyak ujian? Nah, sekarang Ibu hidup di mana? Di dunia. Dunia ini tempatnya apa? Tempatnya ujian. Banyak nggak? Banyak. Kenapa? Karena tempatnya. Kalau tidak mau banyak ujian, gampang. Tinggalkan tempatnya. Iya kan? Iya. Benar-benar. Ada lagi. Yang sudah ngaji, sudah apa, Rik? Om, kenapa sih saya ini kurang apa sih ngaji? Sudah tahajud, sudah puasa, sudah. Saya ini kurang apa? Saya bilang kurang satu. Apa, Om? Kurang paham. Buka surah Al-Ankabut ayat 2. Apa kata Allah? Emangnya manusia itu dibiarkan mengatakan dia sudah beriman, lalu tidak diuji. Sekarang gue mau tanya sama lu, Rik, semua orang kan insya Allah sudah pernah sekolah. Lu mau nggak SMA sekolah nggak boleh ikut ujian? Ya nggak mau lah, kalau lulus. Nah, sekarang kalau lu punya ujian, seneng dong. Iya. Berarti direken. Gue direken nih, gitu. Justru masalah kalau hidup lu lancar, itu yang masalah. Oh, lu nggak diuji, udah lu pasti nggak lulus. Lah iya dong. Sekarang kita balik nih. Iya. Apa yang Allah katakan kepada orang-orang yang Allah sudah cuekin? Kutambahkan nikmat dan kutambahkan agar dia lupa. Jadi nikmat yang bersusun terus tiada, boleh jadi itu laknatan, Rik. Istidraj. Nah, istidraj karena dia bilang apa? Lihat hidup gua nggak ada masalah. Oh, hidup lu penuh masalah. Oh, malah lalai dia, terbuai. Saya perintahin sama murid-murid saya, lu tiap hari harus cari masalah. Tapi jangan bikin masalah. Atau tiap hari cari solusi masalah. Bagaimana caranya cari solusi, Rik, kalau nggak ketemu masalahnya? Kita kuliah kan cari masalah dulu. Nggak, misalnya kita nggak punya masalah. Kita harus punya masalah. Nggak mungkin, Rik.
Justru orang yang mengatakan saya tidak punya masalah, itulah orang yang paling bermasalah. Dia tak muter-muter kayak gini nih. Ya, hari ini muter-muter nih. Kedua, dia nggak tahu apa itu fikir. Binatang punya pikiran. Manusia berpikir. Ya. Hewan punya pikiran. Manusia punya pikiran, tapi manusia perintahnya berpikir. Hewan punya pikiran, mereka berpikir. Mereka tidak berpikir. Mereka didirect oleh pikiran. Didirect oleh pikiran. Kalau lapar nyari makan. Jalan sendiri pikirannya. Oh, iya. Cara nyari makannya dengan makanya berburu. pernah nggak, Ri? Kamu lihat ada burung pergi kursus bikin sarang. Nggak ada. Karena di dalam pikirannya sudah Allah masukkan data. Ya kan? Iya. Ya kan kayak lion, harimau. Dia taunya berburu. Iya. Kan? Padahal dia nggak pernah ikut training berburu. Betul. Kenapa dia paling jago? Karena Allah sudah sisipkan. Udah di folder, data. Di foldernya udah dimasukin. Sudah ada. Manusia beda. Manusia disuruh mendirect pikiran itu. Karena dia bedanya sama binatang, dia ada perintah untuk menjadi khalifah. Oke, itu bedanya. Karena manusia punya perintah untuk menjadi khalifah. Tapi kalau dia gagal, itu karena dia otaknya holiday. Oh ya. Benar. Disuruh jadi khalifah, dia malah holiday. Disuruh istiqomah, dia istirahat. Iya. Jadi kalau ada pegawai lu senang untuk istirahat, itu sudah tidak istiqomah. Ya. Berarti sebenarnya untuk mereka yang nggak mau challenge, malas susah segala macam, berarti nggak menggunakan asetnya sebenarnya. Betul. Dia tidak mendirect pikirannya. Kenapa tidak mendirect pikirannya? Karena dia tidak paham apa itu sadar. Bentar, di sini dulu. Ini ada banyak yang kita bisa analogikan teman-teman ya. Kalau orang nge-gym itu sebenarnya kan berat ya. Dia ngasih masalah ke ototnya gitu kan. Tapi jadinya bagus. Yes. Tapi kalau orang malas olahraga, ya emang nggak capek, nggak ngapa-ngapain. Tapi buruk buat dia. Yes. Tapi hati-hati, Ri. Menyangkut nge-gym juga bisa masuk dalam kondisi mudarat. Kenapa? Badan gede. Saya tanya, kerjaan lu apa? Olahraga. Kalau kerjaan lu olahraga, apa itu profesi? Badan gede, kerja di mana, Mas? Marinir, cocok. Emang kepake. Fungsional. Ini. Iya toh? Badan gede, kerja di mana? Ini, Mas, input data. Makanya keyboard rusak semua. Oh, tergantung ya. Lah iya dong. Lah badan gede untuk apa, Ri? Kita buang waktu membesarkannya. Kecuali memang ada fungsinya. Lu atlet binaraga. Ya kan? Lu memang mau promotion alat-alat fitness kayak Aderai, ya kan? Silakan. Instruktur kesehatan. Ini enggak. Kerjaan apa, Mas? Petugas kelurahan. Badan gede. Kan nyusahin lo. Tapi banyak juga yang badannya gede, tapi kemudian pakai sepatu hak gitu kan? Iya itu. Jadi tinggi gede, maco, pacarnya maco juga. Soalnya kan bilang nggak punya jodoh. Yang cantik mungkin belum jodoh, mungkin yang ganteng. Ya, karena mereka salah ayat, Ri. Dia selalu cari orang yang cocok. Gitu loh. Makanya cowok dapat cowok karena cocok. Sebenarnya itu bukan cocok, itu namanya cucok. Maksudnya cocok ya. Makanya kenapa sih, Ri? Banyak orang itu tidak nikah-nikah. Banyak salah ayat, Ri. Kenapa nggak nikah? Belum ketemu orang yang cocok. Emang ada? Saya dengan istri saya nggak bakalan cocok. Lu dengan bini lu yuk, nggak bakalan cocok, Ri. Justru karena nggak cocoknya itu. Yes. Ya. Kalau kita sudah mulai salah ayat gara-gara kata cocok itu, contoh, kenapa sih orang cerai merasa tidak cocok? Padahal Allah menciptakan perbedaan karena di situ terdapat nilai ikhtiar pahala gede kalau kau mau berusaha cocok karena Allah. Masya Allah, disitulah perjuangannya. Disitulah jihadnya sebagai rumah tangga. Sakinah itu, Ri, nggak bisa kalau nggak diundang. Ya. Ya saya nih sering kumpul sama salah satunya nih
konselor pernikahan. Ada pasien beliau yang bubar rumah tangga ketika sudah senior, justru karena rumah tangga nggak pernah berselisih. Justru ternyata nggak pernah berselisih bukan berarti nggak ada masalah. Betul. Nggak tahu dipendet ketika keluar gitu. Justru ketika ada selisih itu justru ta'aruf. Fine tuning justru malah. Jadi banyak orang salah mengartikan kata sabar. Selalu mengatakan begini, ya sabar aja. Menurut dia sabar itu ya terima aja lah. Tapi terimanya itu tidak di-manage. Kan di dalam diri manusia itu kan ada dua hal yang berkelahi. Yang satu namanya emosi, satunya namanya sensasi. Ini kalau tidak balance, dia akan jadi bom waktu. Contoh, ketika emosi dia redup dengan sensasi yang salah, dia bilang apa? Ya sudah saya terima, tapi tunggu kau, nanti saya balas. Itu kan jadi bom waktu. Tapi kalau suaminya berbuat salah, lalu dia bilang apa? Oh, saya harus terima. Ini bagian daripada ujian. Karena saya mencintainya karena Allah. Maka lebur. Sensasinya bagus. Itu emosinya redup, sensasinya nyala lagi. Naik lagi. Hidup terus begitu, Ri. Kalau kita tidak manage, merangkai, menjahit ini dua dengan baik, maka kecelakaan besar. Itu yang tadi kamu bilang. Awalnya kelihatan tidak ada masalah. Ujungnya bom waktu. Iya. Jeder langsung. Yes. Berarti sebenarnya, misalnya kita udah reach posisi yang menurut kita sakinah nih ya, udah ketenangan didapat, bukan berarti itu udah achieve kan? Karena harus di-maintain kan? Betul. Suatu saat bisa aja itu. Lagi pula begini, harus diklarifikasi dulu, paham nggak dia hakikat sakinah? Sakinah itu bukan hanya tenang loh, Ri. Karena maling habis nyolong nggak ketangkap, dia tenang loh. Tapi setiap dengar ada alarm mobil kaget juga. Jadi tenang yang dimaksud dengan kata sakinah adalah tenang bersama Allah di jalannya. Iya, di jalannya. Jalan yang mana, Om? Jalan yang diredoi. Karena jalan Allah itu banyak. Maling itu jalan Allah loh, tapi yang dimurkai. Jadi hati-hati kalau berdoa. Ya Allah, tunjukkanlah aku jalanmu. Memang di muka bumi ada jalan selain milik Allah. Jalan Allah semua. Maling, koruptor, jalannya Allah. Tapi itu jalan yang dilaknat. Makanya coba ingat kalau kita baca Al-Fatihah, kalau kita sholat, kita ucap dua-duanya itu. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Harus kita tegaskan. Kalau tidak, kita cuma bilang, ya Allah tunjukkanlah aku jalanmu. Jalanku semua itu. Iya, ini menarik nih. Ya kan? Ada beberapa hal yang mungkin ya untuk misalnya satu diskusi mengenai penyimpangan yang kemudian analoginya diputar ke dalam, nggak boleh gitu. Dia emang dia tuh kelakuan yang dilakuin itu, tapi dia tuh ciptaan Allah juga loh, gitu kan. Nah, setan juga ciptaan Allah kan gitu. Kenapa bisa begitu? Kita masuk teori berikutnya. Lain lagi keluarnya loh. Aduh. Kita masuk teori berikutnya. Tapi S3 udah selesai deh. Sudah dong, kan S3 adalah bagaimana kau berjuang menjadi S2 sampai mati. Nah, itu namanya husnul khotimah. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Allah katakan, sungguh yang terakhir itulah yang terbaik daripada permulaan. Jadi kenapa ada pertanyaan, Om Bagus, kenapa sih dia kayaknya nggak sholat, tapi kok hidupnya baik-baik saja? Kita kok sholat semakin kacau. Terpaksa saya buat sebuah teori namanya segi 4 mekanisme sunnatullah. Ini harus diketahui oleh teman-teman supaya hidupnya tidak menghujat Allah, tidak bertanya ke pertanyaan yang tidak penting. Kita beri namalah A1, A2, B1, B2. Ingat, hidup ini selalu Allah ciptakan kondisi 4 ini. Jangan pernah menghujat Allah karena ini memang produknya Allah. Kenapa Allah buat, Om? Karena Allah jadikan dunia ini sebagai tempat ujian. A1, selalu ada manusia yang Allah ciptakan, dia patuh kepada aturan, dan dia berhasil menggapai sukses. Kita ambil contoh lah, kemarin kan kita baru dapat COVID nih. Manusia A1 yang kayak gimana? Rajin pakai masker, cuci tangan, semua jaga jarak, sampai dia bilang apa? Lihat nih gue nih, ini karena gue patuh, gue gak kena, gue selamat. Manusia A1. Tapi selalu Allah ciptakan A2.
apaan? Gue ini kurang apa? Masker sudah yang, wah, tangan sudah kena juga. Ada manusia begitu. Ada lagi manusia B1. Gak pernah paturi. Semua dia lawan, malah dia provokasi. Tapi nggak kena. Makanya polemik yang ada di masjid-masjid gimana? Ada yang patuh kan? Apa itu? Rapat saja. Nggak ada. Sholat kok dilarang. Nggak ada yang kena. Karena memang Allah ciptakan sebagai ujian. Dan ada juga yang paling konyol ini. Tidak patuh, kena. Jelas. Kalau ini sesuai pola. Iya. Yang dua ini, A1, B2, sesuai pola. Sesuai pola. Ini yang selalu Allah hadirkan. Orang-orang di luar pola yang mengacaukan pola. Kenapa Allah ciptakan ini? Supaya manusia diuji bahwa semua urusan itu kembali kepadaku. Oh, kalau cuma orang-orang ini aja seolah-olah kalau dia udah menguasai pola, maka berbalik kepada pola itu aja, bukan pada Allah ya. Iya. Sehingga kalau manusia di muka bumi ini cuma ada dua ini, Al-Quran gampang dipahami. Makanya mengapa ada orang mengambil langkah-langkah ini? Supaya ujian. Iya, benar. Berarti ada yang menginterpretasi Quran sesuai dengan A2, B1 ini kadang nyeleneh gitu ya. Pernah nggak dengar ada orang tobat terus akhirnya kekayaannya habis? Ada banyak. Ya. Banyak. Itu Allah ciptakan sengaja supaya orang banyak takut tobat. Banyak. Keren kan? Kenapa banyak orang tobat atau orang hidayah justru banyak musuhnya? Ya. Banyak yang nyerang. Iya. Emang kemudian jadi pada takut untuk tobat. Iya. Kenapa Allah ciptain itu? Supaya ada artinya sebuah nilai jihad. Karena Allah katakan dalam surah At-Taubah ayat 19, jangan kau samakan orang yang memberi makan orang-orang yang sedang menjalankan haji dan yang merawat Masjidil Haram berbanding orang yang beriman dan berijihad di dalam Allah. Itu dekat, mereka itu beda. Malah Allah akhiri ayat itu dengan aku tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Loh, kok bisa ada kata zalim di situ? Ternyata memang ibadah ini harus bergerak. Nggak bisa, lu cuma nyumbang doang nggak muncul. Effort. Iya, effortnya harus keluar. Gitu. Nah, ini selalu ada di masyarakat. Iya. Ini mirip dengan teori saya yang satunya yang saya kasih nama sebagai teori bukti kebesaran Allah. Teori bukti kebesaran Allah itu kita jangan kaget. Ini saya kasih contoh aja ya. Jangan kaget ada orang baik selalu kita berasumsikan dia akan jadi orang baik. Berarti orang yang jelek lah istilahnya sifatnya, dia akan menjadi orang yang buruk hidupnya. Tapi nanti kita juga kaget ketika ada orang yang jelek tabiatnya, kok dia bisa jadi dianggap orang baik? Dan kenapa ada orang baik kok dianggap selalu jadi orang yang buruk? Ini selalu ada ini. Ini mirip. Yang sering diputar di masyarakat tuh mengenai ini analogi biasa yang ada di masyarakat ya. Muslim yang taat, orangnya baik. Ya. Muslim tapi nggak baik. Ya. Muslim tapi akhlaknya nggak baik. Ya. Muslim taat, akhlaknya baik. Ya. Muslim akhlaknya nggak baik. Akhlaknya keras. Gini, sama bahasa gini, ini taat, akhlaknya baik. Taat, akhlaknya buruk. Ini tidak taat, tidak taat, akhlaknya baik. Tidak taat, akhlaknya baik. Ini tidak taat, akhlaknya buruk. Kalau pola dua ini emang ada. Memang ada. Makanya kadang-kadang kan ada yang, loh, dia bukan yang taat sama Allah. Kenapa Islam dihujat? Karena ini dua ini, iya. Karena ya kan? Ada yang nggak taat tapi baik. Makanya unsur-unsur yang salah di sini nggak boleh di-comparisonkan. Karena dia tidak apple to apple. Contoh, pilih mana? Muslim yang korup atau non-Muslim yang jujur? Itu nggak boleh, itu tidak apple to apple. Tapi itu yang dibawa sebagai narasi. Karena itu ayat sesat. Bagi orang yang setengah imannya kena. Iya, yang ini maksudnya yang digoyang ini. Nah, iya. Yang di sini yang digoyang kan? Iya. Gitu kan? Jadi kalau dia tidak paham, tidak sadar, nggak bisa. Gitu loh. Cuman pertanyaannya, kan kembali kepada rumus kita.
Singkatan. Kita tidak bisa apa kalau kita tidak tahu apa itu apa. Hampir mirip bahasa Madura, ketebak tak iya. Ya nggak? Ketebak tak iya dah. Kita tidak bisa apa kalau kita tidak tahu apa itu apa. Nah sekarang gue tanya, Ri, lu sadar nggak, Ri? Apa tuh? Lu sadar nggak? Dalam kondisi sadar nggak? Sadar. Apa itu sadar? Sadar ya, nggak ngantuk, nggak tidur. Berarti sadar standar apa itu? Standar dokter. Sadar. Terus kalau ada orang bilang, Ri, lu kok nggak sadar-sadar sih, Ri? Udah tanya sama dia. Berarti selama ini pingsan. Nah, iya dong, sadar itu apa? Gitu loh. Aware. Nah, berarti maling sadar. Karena sadar itu aware, karena maling itu aware. Sadar itu adalah kita. Ini contoh. Mas siapa itu? Nggak apa-apa, in frame, nggak apa-apa. Ini. Nggak apa-apa. Kita ambil contoh nih ya. Siapa namanya? Ari. Nggak apa-apa, dia masuknya setengah pun nggak apa-apa. Ri, lu dalam kondisi sadar nggak? Sadar. Yakin? Yakin. Waktu lu pilih baju ini tadi, lu sadar nggak? Sadar. Boleh saya tes kesadaran lu? Boleh. Berapa kancing yang lu pasang? Nggak tahu. Lah ya, berarti lu sadar nggak itu? Sekarang ini kancing kan yang lu yang pasang sendiri. Sadar tapi nggak ngeh. Nggak. Nggak ngeh itu namanya apa? Thank you, Ri. Oh. Sadar itu berarti. Sekarang kita kembali kepada agama. Kenapa agama menuntut kita senantiasa berzikir, terutama kepada Allah? Supaya selalu ingat sama Allah. Apa itu ingat? Bisa nggak kita ingat kalau nggak sadar? Ya, nggak bisa. Nah, kalau gitu apa itu sadar? Kalau itu tidak pernah kita kupas, kapan kita sadar? Conscious ya? Ya, conscious. Karena manusia itu digoda oleh subconscious atau unconscious. 88% kehidupan kita didirect oleh subconscious kita. Sampai kita mengatakan, gua memang begitu. Sekarang saya tanya, apa itu gua? Gua itu di salah satu tempat yang ada lubangnya, itu gua. Iya kan? Apa itu gua? Makanya kita kembali, belajar agama, tidak ubahnya belajar untuk tahu diri. Berarti sebenarnya kalau sadar. Sekarang, kalau gitu, apa itu diri? Kita tuh sadar kalau lagi nggak sadar. Atau kita nggak sadar kalau kita lagi nggak sadar. Nah, coba ya. Struktur itu ada 4. Ada orang sadar kalau dia sadar. Ada orang sadar kalau dia tidak sadar. Ada orang tidak sadar kalau dia sadar. Ada orang tidak sadar kalau dia tidak sadar. Kebanyakan berarti yang dimana? Sadar kalau dia nggak sadar. Setuju. Dia tidak sadar kalau dia lagi nggak sadar. Dia tidak tahu kalau dia itu wajib tahu. Akhirnya karena dia tidak tahu kalau dia tidak tahu, dia kira dia mikir. Atau dia mikir, dia pikir, dia itu mikir. Nggak, dia pikir, dia mikir. Iya. Nggak tahu, nggak lagi mikir. Nggak lagi mikir. Produknya bunyinya gini, Ri. Setelah saya pikir-pikir, saya tonjok dia. Itu produk dia tuh. Setelah saya pikir-pikir, saya nggak mau nikah. Setelah saya pikir-pikir, saya nggak mau bayar utang gua. Loh, berarti lu nggak mikir dong. Masa utang lu nggak bayar? Masa lu nonjok orang ya? Iya kan? Jadi ada kelalaian dalam pemahaman tentang diri. Kalau tidak paham, disebut tidak tahu diri. Jangan marah dong. Jangan marah dong. Kalau orang bilang lu tidak tahu diri loh. Iya. Iya. Yes, tapi orang banyak yang merasa dirinya tahu diri, malah sebenarnya lagi nggak tahu diri. Itu namanya sotoy. Sotoy ya? Sok tahu. Kalau sekarang ini, kalau misalnya saya lagi dengar kajian, gitu, atau lagi belajar sesuatu, atau lihat apalah di YouTube, atau misalnya saya butuh tahu sesuatu, saya lihat tutorial di YouTube, gitu kan. Makin dilihat tutorial, makin denger ceramah misalnya, atau dengerin motivasi segala macam, makin tahu kalau kita tuh sebenarnya banyak yang belum tahu. Yes. Jadi maksudnya saya sadar kalau saya tuh nggak sadar. Saya setuju. Karena apa? Orang kalau dia berhasil belajar,
dia semakin tahu kalau dia goblok. Masih goblok. Saya ini, saya merasa sukses belajar kalau saya ketemu dengan gobloknya saya. Banyak orang pikir kebalik. Begitu kita sudah dokter, orang bilang orang pintar loh. Salah loh. Gue dokter karena gue goblok. Dan gue jadi dokter, gue semakin tahu kalau gue itu gobloknya luar biasa. Tapi kenapa ada orang begitu sarjana, dia mengaku orang pintar? Iya. Ada juga sarjana ngaku orang pintar, tapi ada dukun juga ngaku orang pintar. Yang salah sebenarnya bukan dia. Kenapa emang? Yang datang ke sana. Oh iya. Berarti dia orang bodoh. Sejak kapan ada dukun, Ri, ngundang orang? Iya. Orang yang datang. Orang yang menyebut dia orang pintar. Dia kadang-kadang tidak mengaku. Iya. Orang pintar yang nyebut pasti orang bodoh. Ya, dan akhirnya konsep diri ini yang saya sedih kenapa justru ilmu manusia ini tidak diajarkan di sekolah. Kita sudah sampai pada struktur negara kita berpindah-pindah konsep. Ya, pendidikan mandiri, pendidikan apalagi merdeka sekarang ya. Ada yang disebut dengan berkarakter. Sekarang saya tanya, karakternya siapa? Karakter itu apa? Ya? Iya, kan di Indonesia ini kan sering kali kita menggunakan kata yang kita potong, tidak selesai. Gitu? Contoh, Ri, saya ngomong sama Ari nih, Ri, jadilah orang yang berakhlak. Selesai nggak itu kalimat? Tidak. Maling lu pikir nggak berakhlak? Berakhlak, itulah akhlaknya dia, akhlak maling. Akhlak buruk? Iya kan? Oh. Jadilah orang yang berakhlak. Akhlak apa dulu? Akhlak apa dulu? Oh. Itu kalimat yang tidak tuntas itu. Mestinya jadilah orang yang berakhlakul karimah. Ya kan? Dipotong-potong. Ini sejak tahun berapa dulu saya serang nih ya. Ini paling banyak. Apa yang salah, Rik? Apa tuh? Berani, jujur, hebat. Apa yang salah? Berani, jujur, hebat. Apa yang salah? Kepotong juga nih. Filosofi bahasa ini sudah salah. Berani, jujur, hebat. Kehebatan, jujur itu bukan pekerjaan yang orang hebat. Berani, jujur itu pekerjaan orang normal. Jadi sekarang saya bicara dulu tentang efek buruknya nih ya. Efek buruknya nih kalimat. Akhirnya banyak orang tidak jujur. Kenapa? Gue bukan orang hebat, Ri. Iya. Sekarang hanya orang hebat yang bisa jujur. Gue gimana? Gue bukan orang hebat, bro. Kita? Iya. Jadi boleh dong gak jujur? Iyalah. Akhirnya semua saya keliling tempat orang bekerja selalu bilang, Pak, awalnya Pak, kami juga jujur. Tapi kalau kita jujur, mau makan apa? Coba itu. Nah. Ada juga Om. Apa itu? Berani jujur hebat. Jujur apa dulu? Nah itu dia. Saya korupsi dong. Gitu kan. Hebat yang penting kan. Wah, hebat gue. Ya katanya gue jujur hebat. Ya ngaku dong. Saya korupsi. Jadi, harus diganti. Berani jujur normal. Supaya orang yang tidak jujur tahu kalau dia tidak normal. Iya. Makanya saya kalau ganti nih kalimat, ganti. Berani jujur normal. Supaya orang yang tidak jujur tahu kalau dia itu tidak normal. Jadi jangan bikin kalimat gitu, yang akhirnya mendatangkan ambigu fikir. Karena otak ini, ya, kan tadi kita sudah jelaskan, diri itu diperintah berpikir. Kenapa disuruh diperintah berpikir? Apa itu ber? Gitu. Karena diri itu kalau tidak pakai ber dalam fikir, maka dia menjadi korban pikiran. Sering nggak ngalami ada kondisi gini, Rik? Oh, gue pikir, itu korban pikiran. Oh, gue pikir dia jujur gitu. Korban pikiran, tak? Karena kamu tidak menyelesaikan pikiran. Tidak mau berpikir. Oh, dia jujur, dia nurut aja. Iya. Makanya kenapa dikuasai pikiran. Coba cek di Al-Quran berapa kali Allah mengatakan perintah berpikir. Sungguh yang demikian terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Apa itu berpikir? Berpikir untuk apa? Ya berpikir terhadap alam semesta. Alam semesta itu banyak ayat-ayat yang seperti ini. Itu daerah bebas korupsi. Apa yang salah?
Boleh korupsi berarti? Nggak boleh dong, bebas. Loh, saya keliling di kantor-kantor pajak. Saya bilang, saya masuk lift, tulisan daerah bebas korupsi. Gue komplain, Rik. Iya. Ini bener analoginya seperti zaman dulu tuh ya. Zamannya ada satu, kayak dua ikutan di salah satu channel musik gitu ya. Cuma ada apa namanya campaign no free sex. Lah iya. Nah, kemudian yang biasa open BO juga ikutan, no free sex. Kok no free sex? Seks harus bayar kan? Iya. Iyalah. Nggak ada yang gratis katanya. Betul. No free. Jadi, di mana-mana kita sudah daerah bebas korupsi, daerah bebas korupsi, daerah korupsi. Gue tanya, kapan kita bisa lepas nih urusan korupsi? Karena lu siapkan tempat orang bebas di situ. Daerah bebas korupsi, ya bebas dong. Sama dengan begini, gue bikin komplek nih, perumahan. Gue tulis daerah bebas banjir. 1 tahun lu tinggal situ, rumah lu banjir. Lu komplain ke gue. Dasar hukumnya di mana? Kau komplain. Lu bapak dulu tulis daerah bebas banjir. Lu berarti sekarang sudah bebas. Kecuali kalau saya bilang daerah tidak bebas banjir. Tidak bebas banjir masuk. Bebas. Banjir mau masuk dari mana aja boleh. Lah iya dong. Nah, sekarang tergantung angle. Iya. Ini bebas banjir, kalimat ini ditujukan kepada si banjir apa manusia? Nah, makanya mestinya kan kalimatnya harus ada kata daerah terbebas dari korupsi. Jadi kata itu jadi aktif. Iya. Nggak bisa, karena subconsciousnya ada, Ri. Subconscious itu dia dengar, dia kerjain. Sama sekarang saya bilang sama kamu, tolong jangan bayangkan monyet. Jangan. Bisa. Begitu saya ucapkan kata monyet, lo langsung pikirin. Bener. Itu sama kayak ibu saya. Dia bilang sama saya, "Ih, bocah iki kalau dikandani gitu kan. Kalau dilarang itu kayak disuruh." Iya. Gitu. Jangan itu nanti panas gitu. Malah, apa sih panas malah begitu kan? Iya. Karena kepengen tahu. Betul, karena manusia punya sifat yang apa ya? Hobi membongkar misteri. Kenapa sih? Kenapa sih? Makanya perintah itu sebaiknya menggunakan kalimat present. Kalimat present. Nah, termasuk hal-hal yang bisa menghipnotis diri. Karena diri ini kan kenapa sih disuruh berpikir? Karena strukturnya hidup itu adalah ini kan kehidupan. Kancingnya lepas. Kehidupan. Kenapa bisa kacau? Strukturnya begini karena komunikasi kita kacau. Pertanyaannya, masih ingat nggak pesan Rasul? Jangan kerjakan sesuatu yang apabila kamu tidak punya ilmunya. Setuju nggak? Ya. Sekarang pertanyaannya, bisa kita dalam 1 hari kehidupan kita tidak berkomunikasi? Tidak bisa. Bisa nggak dalam 1 hari lu nggak komunikasi? Ilmu apapun yang kau punya, paling banyak yang kau pakai ilmu apa? Dalam bekerja. Komunikasi kan? Sudah pernah belajar komunikasi? Belum. Lo kok berani berkomunikasi? Itu udah diinstal. Udah bisa dong. Ada ilmunya itu. Ada ilmunya itu. Oh, kalau bicara aja bisa. Iya toh. Tapi kalau berkomunikasi secara lebih baik, itu yang harus belajar. Jadi kita itu cuma bisa ngirim sinyal, nangkap sinyal. Apakah itu hanya sekedar? Nggak ada. Harus ada konten. Konten juga ada ilmunya. Itu semua masuk dalam fakultas akhlak. Janganlah kau berkata begini. Iya nggak? Urusan nunjuk aja, itu bisa orang tersinggung. Iya. Ya enggak? Bisa kebaca kepribadian kita. Nah, misalnya ada laki-laki nunjuk, coba kamu, cara nunjuknya begini, Rik. Kebaca diri kita siapa? Iya. Jadi ternyata komunikasi inilah biangnya ilmu akhlak. Kayak ada buku tuh ya, Million Ways How to Say No. Yes. Jadi komunikasinya dua, ada sunyi, ada bunyi. Ini dua-dua harus dikuasai. Ada sunyi, ada bunyi. Bunyi itulah suara kita ini. Ternyata saya dalami ilmu suara, Rik. Ternyata suara juga ada yang nyebelin. Karena suara itu sangat dipengaruhi dan mempengaruhi otak. Bedakan gue ngomong gini dengan begini. Ya. Dengan begini. Kebayang nggak ada istri suaranya gini terus, Rik? Ya. Atau ada istri yang suaranya gini terus.
Akhirnya saya beri nama ini suara. Yang begini saya beri nama suara seperempat. Seperempat? Ya. Kenapa tuh, Papa? Karena dia bunyinya seperti falsetto. Iya kan? Jadi saksofon, flute. Kenapa enak? Karena suara seperempat. Oh. Nah, kalau suara gini, suara 3/4. Namanya announcer voice lah. Penyiar radio kan begini tuh suaranya. Dimanapun Anda berada. Yang ini lain. Ini full. Stretching voice. Ingat? Seperti itu. Tapi, begitupun kalau kita baca narasi, kalau iklan kan. Kalau saya ngomong, bila ada flu, pilek, demam, sakit kepala, minum Bodrek. Kira-kira ada nggak beli Bodrek? Nggak ada. Tapi harus pakai kombinasi antara 1/4, 3/4. Bila Anda flu, pilek, demam, sakit kepala. Jadi dikemas lah. Victor 24 dengan silencium. Harus ada penekanan, pressing. Keunggulan bunyi. Sunyi, di situ ada mimik, ada gestur, ada body language. Di mimik ada alis. Jadi kebayang nggak alis ini dikasih sama Allah nggak dipakai? Atau ada orang salah pakai alis hari-hari begini. Lu seneng nggak kalau Bang Ari hari-hari gini? Kayaknya stressful ya. Dia nanya, lu gimana pekerjaan lo? Enak nggak kalau gini? Tapi kenapa ada orang hari-hari gini? Salah memanage alis. Ilmu komunikasi. Iya. Ini menarik nih. Bunyi, sunyi. Ini satu paket komunikasi. Yes. Makanya apakah mungkin kita sering lihat di sosial media orang sering berantem karena dari tulisan? Yes. Kita nggak ngerasain pressingnya. Yes. Kita nggak ngerasain ekspresinya. Yes. Karena satu arah. Yes. Karena apa? Kata sebenarnya, Ri. Dia belum bisa menyampaikan hakikat makna yang paling hakiki. Kita cuma bisa menafsirkan saja. Saya kasih contoh ya. Anda bertiga lah, saya tanya. Ayo itu artinya apa? Ayo. Ajakan kan? Kalau saya bilang gini, ayo. Apakah saya mengajak kamu? Nah itu dia. Jadi kata dia bisa hilang maknanya ketika diberi informasi sunyi. Itulah gambar. Apalagi kita nanya jam sama cewek. Padahal saya nanya jam loh. Mbak, jam berapa? Itu kalimatnya. Tapi alis saya beda. Mbak, jam berapa? Udah lain artinya. Makanya bahayanya kalau kita berkomunikasi tidak lengkap dia punya gambar. Nah, gambar itulah informasi sunyi. Yang tidak ada bunyi. Makanya kenapa kalau kita berkomunikasi sehari-hari, tangan ini harus latihan gestur, gitu. Kadang-kadang kita salah letak, kita nunjuk aja pakai mulut. Mas, di mana toilet? Ada yang kaki. Tolong ambil. Aduh, jatuh semua. Itu contoh. Itu bahasa contoh. Itu sunyi, sunyi itu ya. Sunyi tapi bunyi. Langsung dipraktekin. Aduh, bener banget teman-teman ya. Kalau kadang-kadang orang maksudnya bercanda satir di sosial media. Ada suatu apa yang lucu gitu, komen gitu misalnya. Orang maksudnya sambil bercanda doang gitu. Lu aja nggak tahu gitu. Iya, misalnya betul, gitu. Betul. Padahal kalau misalnya maksudnya orang itu mungkin ngirim begini. Lu aja kali yang nggak tahu. Iya. Pas dibacanya gini, lu aja nggak tahu. Iya, itu. Oh, kok dia begitu, Bang? Iya. Akhirnya lucunya ketika dibawa ke ranah pengadilan, dia nggak mau mengakui. Dia selalu mengemas dengan maksud gua. Makanya keluarlah falsafah. Jangan kamu terlalu cepat mencatat sebuah maksud di pikiranmu apabila kau belum bertanya kepada yang menyampaikan. Itu kayaknya ada ayatnya. Ada. Iya. Ada. Jangan kamu tuangkan semua yang ada di pikiranmu ya. Oh. Ada. Oke? Iya. Kita lanjutin. Kalau gitu, kenapa komunikasi itu kacau? Karena jiwa kacau. Pertanyaannya, mau nggak kita disebut sakit jiwa? Nggak mau. Kalau gitu, apa itu jiwa? Merek kopi. Jadi, jiwa ini produk daripada hati. Pertanyaannya, apa itu hati?
Hati ini adalah sesuatu yang bolak-balik. Kenapa dia bolak-balik? Karena inilah sebenarnya yang disebut dengan pikiran. Maju, mundur, mondar, mandir, apalagi Rik? Kasak, kusuk, apalagi. Itu namanya kolb. Jadi kolb itu gini dia. Kenapa dia begini? Karena belum ada pilihan. Kapan dia pilih dan bersusun, itu jadi jiwa. Kenapa ada orang bolak-balik? Karena kurang data. Jadi yang membuat hati lama karena kurang data, kurang ngaji. Ya mukalibul qulub, hati yang Kita lanjut. Kenapa data itu kacau? Salah induksi. Jadi, kamu tadi tanya. Perhatikan, di dalam diri manusia ada segumpal sel. Apabila sel ini buruk, maka buruklah kehidupannya. Apabila sel ini baik, maka baiklah kehidupannya. Selesai. Yang dimaksud dengan sel tersebut adalah proses induction. Sampai terciptalah kolb. Dan kolb ini menjadi jiwa. Jiwa itu paten. Contoh, hari-hari makan bakso. Besok saya tanya, Mas Ari mau makan apa? Oh, Om, pasti bakso. Kenapa kamu tahu? Saya sudah baca jiwanya. Jadi, jiwa adalah hasil kolb yang diambil keputusan dan keputusan itu bertumpuk. Maka keluarlah result. Iya, result. Berarti disinilah nih proses menganalisa jatuhnya. Inilah kolb result itu jadi jiwanya. Yes. Salah belajar, hati salah, keputusan salah, cara kita berakhlak salah, hidup kita jadi salah. Jadi berkomunikasi yang baik. Ini akhlak ini. Jadi orang orang berakhlak itu berkomunikasi baik dengan orang lain. Yes. Dan komunikasi bukan cuma ngomong berarti. Bukan. Komunikasi kan ada orang susah. Ya, cara kita nyajikan kue itu komunikasi. Cara kita mengirim surat, cara kita WA, cara kita semua. Kalau di kerjaan saya itu adalah presentasi. Nah, presentasi. Cara kita mempresentasikan diri kita. Betul. Suatu saat kita nanti akan mempresentasikan amalan kita sama Allah. Yes. Karena memang relate semua ini. Dan ini semua adalah film loh. Ini semua film. Dan kameranya 360 kali 360 derajat. All angle. Kau nggak bisa lari. All angle. Kalau syuting sinetron, begitu Asrada atau sutradara cut, berhenti syuting. Kita bisa berubah. Yang tadi kita jadi dokter, berubah. Tapi dalam kehidupan ini lucu. Kadang-kadang Allah sudah bilang cut, dia masih jadi dokter terus. Di kantor dia camat. Keluar kantor camat, dia masih camat sampai di rumah. Padahal itu sudah cut. Belum lagi dia sudah pensiun, dia masih ngomong, gue gini-gini mantan camat. Masih. Padahal film sudah cut. Iya benar-benar. Tapi kalau Allah yang bilang cut, udah dikubur dia. Iya. Tapi ada cut yang masih dibuni. Oh, cut jabatan ya? Ya, cut jabatan, ya. Cut berkawan, cut punya power. Tapi ada juga orang-orang yang ngerasa cut, gitu. Misalnya dia jadi bos lah gitu ya. Sampai di rumah masih merasa jadi bos. Padahal dia sama istrinya, sama anaknya komunikasinya tuh betul. Kayak misalnya jadi ustadz lah. Gitu. Iya. Di luar jadi ustadz. Pulang kan nggak mungkin anaknya bilang, Ustadz, aku ceritain dong, kan nggak mungkin kan? Anaknya, Ustadz, aku mau bawa motor, ceritain dong, nggak mungkin kan? Nah, disitulah banyak letak. Ini mohon maaf ya, ini sebenarnya bukan rahasia, cuman ini harus kita beritakan supaya tidak ada lagi dusta di antara kita lah istilahnya kan. Kenapa sih kadang-kadang teman-teman kita ini ya tidak semuanya sih ya jago dengan ucapan Ustadz, dia di atas, tapi kok dia tidak Ustadz di mata istrinya? Kok dia tidak ustadz di mata anaknya? Jarkoni. Ya. Mampu ngajari, raiso ngelakoni. Ya, makanya gue bangga sama lu, Re. Lu kadang-kadang kalau bicara, ada bini lu saksi. Saya juga begitu. Saya nggak mau memberi motivasi kalau istri saya nggak ikut dalam ruangan. Karena saya bilang sama jamaah saya, kalau lu nggak percaya, kalau saya sekarang bohong, lu boleh tanya nih manusianya. Gue jadi suami bagaimana dalam satu hari? Gue tanya. Tapi banyak orang hebat ceramah, istrinya nggak nonton. Paling juga ketika di rumah dia diketawain istrinya, lo itu bohong. Di fase itu pernah saya, waktu dulu baru belajar ngaji. Iya.
kemudian saya nyuruh istri pakai hijab, ribut berantem, kan? Ngaji juga baru gitu ya, kita masih ngegas, gitu masih kaku lah ngegas. Istri ngomong gini, gua tahu elo. Nah, yes. Makanya dia nggak patuh. Jawabannya itu gua yang dulu. Gua yang sekarang lu baru tahu. Ya. Harus memang cepat dijawab. Kalau tidak, lama transisinya. Gus, lu sok beriman. Jawab daripada Gus sok kafir. Memang kelicikan harus dijawab dengan kecerdasan. Kita butuh ilmu fikir. Supaya kita punya hati, jiwa, dan berkomunikasi kita bisa menyenangkan kehidupan. Kalau ini masuk juga nggak surat An-Nas ya? Iyalah. Waswisu fi sudurin nas. Waswis di mana? Di sini. Was-was itu di sini. Yang suka ngasih perasaan was-was. Di sini. Jadi sebenarnya kita diminta untuk pertanyaannya, kenapa bisa manusia kena was-was, Re? Ada celah yang masih terbuka. Tapi kalau kau sudah menutup semua celah itu, maka cuman Allah yang bermain di dalam pikiran kita. Tapi kalau masih ada celah setan masuk, was-was tetap jalan. Makanya kadang sholat hal-hal yang sepele aja bilang, kayak kentut nih. Makanya kan, kenapa di dalam proses kita memikirkan tentang was-was itu selalu ada saja ayat-ayat sesat yang masuk di kepala kita. Memang asik itu, asik. Kenapa Allah sengaja memasukkan itu? Memang asik. Karena Allah semakin pengen tahu, kamu itu milih saya enggak? Kau milih saya enggak sih? Gitu loh. Jadi setelah, enggak, Allah, bangga lagi. Jadi bagaimana hidup ini selalu menyenangkan terus Allah. Jadi kita selalu diuji sebenarnya? Lah iyalah. Jadi sebenarnya was-was itu juga ujian? Memang iya. Sejak kapan manusia itu bisa terlepas? Cuman was-was kita itu berganti makom, Re. Lu yang was-was kemarin udah lulus. Jangan pikir lu akan hilang was-wasnya. Ada lagi, Re. Berarti benar juga. Misalnya ilmu walaupun sudah tinggi, misalnya saya dengar gitu ya, misalnya udah jadi ustadz sekali, bukan berarti nggak ada ujiannya. Salah. Gitu kan, kadang-kadang ustadz. Makanya coba lu tanya, Kiai nggak sholat Isya? Oh, saya Isya terakhir 2003. Nggak mungkin dong. Walaupun dia Kiai pangkat 10, azan Isya, sholat lagi loh. Siapapun loh. Iya. Gitu loh. Nah, itu keren kan? Iya. Semua harus minta ihdinas siratal mustaqim. Udah ustadz sekalipun. Yes. Karena apa? Jalan kita hari ini beda dengan jalan kemarin. Lu memang kiai langitan, tapi langit besok lu belum jumpa. Makanya ihdinas siratal mustaqim. Untuk langit besok hari. Jadi kita diberikan was-was ini, justru baliknya kita mesti harus berjaga-jaga. Lah iya. Sekarang pertanyaannya, kenapa harus ada yang mati syahid? Supaya ada yang mencapai tingkat tertinggi di sisi Allah. Nah, kalau nggak ada itu, nggak ada. Peringkat tertinggi nggak ada. Kalau begitu, nggak usah aja bikin pertandingan. Kenapa harus ada pekan olahraga? Supaya ada yang juara satu. Iya. Iya dong. Masuk. Makanya gue bingung ada pertandingan persahabatan. Sejauh mana itu persahabatan? Berarti artinya kalau ini tendang masuk, lu harus masukin lagi dong. Biar satu sama. Kita kan sahabat nih. Maksudnya persahabatan tuh nggak ada pialanya. Oh, nggak ada pialanya. Berarti nggak bersahabat tuh nggak ada pialanya. Yang ada itu tukar piala. Itu persahabatan nih. Lu juara satu ya, gue juga. Gitu loh. Aduh, ini sebenarnya kalau kita lihat ya, semua tuh relate ya. Yes. Makanya itulah kenapa konsep Allah ini adalah konsep dunia berputar. Circular deh. Yes. Kenapa ada kehidupan? Iya. Kenapa ban bisa bergerak berputar? Hidup ini kalau udah ada putaran, cakep. Udah ada. Memang hidup itu idealnya bergerak, berputar. Nah, kenapa? Karena manusia didominasi oleh unsur air. Mari kita belajar ilmu air. Air kalau diletakkan, diem, dia jadi penyakit. Dia mulai berubah, mulai busuk, menjadi racun. Air kalau nggak bergerak keruh ya? Yes. Yang kedua, coba lu putar keran, seberapa jauhnya air? Bagaimana caranya supaya air jauh? Pencet. Manusia kalau mau hebat,
beri dia tekanan. Itu. Makanya gini, saya juga, aduh ini banyak banget yang relate sih kalau menurut saya. Orang bilang, ya udah hijrah gitu misalnya gini. Udah, means berarti udah selesai kan gitu. Yeah. Padahal kalau Rasulullah SAW hijrah itu the journey kan. Iya. Yeah. Justru perjalanannya itu yang berhijrah kan. Betul. Selama kita depan, misalnya kita nggak depan kita bukan jannah, berarti kita belum selesai sebenarnya. Betul. Tapi gini, saya tidak memposisikan orang yang ngomong itu salah, enggak. Mungkin kembali lagi kepada hukum komunikasi, mungkin yang dimaksud beda dan apa yang ulama-ulama pada saat itu jelaskan juga beda. Jadi sebenarnya hakikat hijrah itu tidak harus nyampe hari ini. Tapi the process. Yes, ini kan jalan. Ini Allah, ya. Ini lahir. Apa sih itu taubat? Taubat itu kembali. Oke? Mungkin kita pada saat itu jalannya di sini. Mungkin di sini. Gitu. Ada hidup yang Allah buat kita naik. Inilah yang enak-enak. Okay. Ini yang tidak enak. Orang diuji kaya. Karena dia hidupnya di atas, kalau ini terus dijalankan, ada Allah nggak di sini? Nggak ada. Ada Allah nggak di sini? Nggak ada. Allah ada di sini. Dia menunggu kita di jalannya yang dia sudah tentukan. Jadi kalau orang kaya itu, supaya dia bisa matching dengan frekuensi, dia harus turun sendiri. Begitu pula orang yang diuji sama Allah, dibuat kehidupannya nggak enak. Dia harus naik. Supaya dia ada di tali agama yang kuat. Tali agama Allah, ya. Nah, ini kadang-kadang enggak. Allah uji dia ke atas, kayak melayang dia ke atas. Jadi, makanya saya selalu bilang, Ri, Bu, kalau orang itu miskin, dia baik. Bu, bukan suudon, Ri, ya. Belum 100% nilainya dari saya, kalau dia orang baik. Saya belum percaya. Saya boleh percaya orang itu baik, kalau dia sudah kaya, kuat, penguasa, punya pangkat tinggi, terus dia baik. Itu orang baik. Sumpah itu orang baik. Karena udah dikasih ini, tetap turun. Yes. Nah banyak orang baik ya karena dia kere. Ya. Contoh, gue sabar om, hari-hari makan tempe, nasi. Nah iyalah lu kere. Yang sabar itu dia bisa beli macam-macam, tapi dia beli tempe banyak, dia makan sama orang lain tempe. Itu sabar. Oh iya benar, berarti zuhud itu bukan berarti dia ekonominya lemah. Iya. Karena sahabat-sahabat Nabi orang-orang kaya, Rasulullah juga orang kaya, tapi memilih untuk hidup sederhana. Yes. Karena pilihannya. Yes. Bukan berarti emang kayak kalau emang orang ekonominya lemah ya hidupnya begitu emang keruan gitu kan. Iyalah. Dia orang yang jadi 9 dari 10 sahabat Nabi kan orang wealthy, tajir gitu ya. Betul. Tapi yang memilih untuk hidup sederhana. Itu urusan dengan lifestyle. Kebalik. Itu orang, seandainya saya punya power, saya tonjok dia. Oh berarti lu belum sabar. Karena kapan kau dikasih power, kau sudah tonjok orang. Malah nggak di. Mestinya gimana? Dia kuat, Ri. Dia anaknya jenderal. Dia lebih besar. Dia lebih benar. Tapi dia putuskan, enggak, saya nggak nonjok. Kenapa? Gua bukan tukang tonjok. Keren tuh manusia. Berarti sama kayak kalau saya punya banyak duit, wah sedekah tuh segitu. Salah. Nggak banyak duitnya kalau belum bisa sedekah. Karena hukum sedekah itu kan bukan banyak. Bukan karena banyak duit. Iya. Makanya saya pengen bocorin sama saudara-saudara kita yang miskin ya. Mumpung lu masih miskin, bersegeralah sedekah. Kenapa, Ri? Kalau kita pakai perhitungannya Allah, perhitungan Allah itu persentase. Coba, Ri, ya, misalnya di kantong gue cuma ada 300.000. Dan katakanlah itulah hartaku sekarang. Lalu saya keluarkan uang 100.000 atau 200.000. Itu, katakanlah 200.000. Banyak nggak? Bagi 300.000 banyak. Oke? Saya nyumbang. Berapa persen? Saya sudah keluarin. 75%. Nah, kalau saya sudah kaya raya, saya keluarkan uang 300.000. Kecil. Jadi mumpung kita ini masih miskin, persentase kita bisa besar. Contoh uang saya cuma 50.000, saya bagi 25.000, 50% dong. Iya dong, 50% dong. Iya. Angka gua di sisi Allah 50%. Sekarang, Ri, lu berani nggak ngeluarin harta lu 50%? Deg-degan juga. Nah, ya kan? Iya. Jadi mumpung miskin tuh orang-orang sekarang, dia nggak punya apa-apa, keluarin.
Berarti kapan kita kaya, Rik? Nggak berani, Rik. Kita kasih 50% itu. Itu yang namanya hubud dunia ya, Mas. Yes. Takut miskin. Yes. Oh. Yes. Kalau yakin gitu ya, yakin Allah akan ganti. Yes. Enggak. Coba itu. Wah. Tapi masih tetap aja dari konsep ekonomi pasti yang pelajaran konsep ekonomi itu yang kadang-kadang kita takut miskin juga bikin. Betul. Padahal takut miskin itu bagian daripada kondisi yang tidak beriman. Berarti kadang orang miskin bisa sukses hidup sebagai orang kaya. Bisa? Ya, bisa. Kalau dia, misalnya gini, gue miskin nih, gue program diri gue kaya, akhirnya gue kaya. Tapi pertanyaannya, apakah saya bisa sukses hidup menjadi orang kaya? Istri mulai mau ganti. Kita mau ketemu dia aja, Rik, udah susah. Dulu waktu kita kuat, miskin, ya, dulu waktu kita miskin, WA, ngobrol cepat, semua. Sekarang harus semua. Kita mau main ke rumahnya dulu harus janjian. Dulu mana lu sombong, lu nggak pernah muncul. Coba. Dulu panggil, Ade. Coba sekarang jaim. Emang ya. Betul. Makanya saya dengar dari Ustadz itu bilang bahwa banyak belum tentu cukup, sedikit belum tentu kurang. Ya Allah. Karena ujungnya itu ada titik ketenangan tadi yang kita bahas. Ada titik ketenangan. Kalau orang sudah tenang di situ, dia tidak akan mencari lagi. Karena yang lain itu kan cuma warna, hanya pantulan saja. Pantulan saja. Hakikatnya itu kan di sini, bukan di situ. Ini kayaknya nggak cukup kayaknya kalau cuma sekali ngobrol nih ya. Kita nih kayaknya kayak kepala lagi dibelah-belah nih. Dibuka sini ada ini, dibuka ini ada itu gitu. Ini Masya Allah banget nih. Mudah-mudahan mau nih kita nggak apa-apa, kita bagus kita buka lagi di sisi lain. Masih banyak nih mengenai hati belum. Ya, hati, jiwa belum, pikir belum, macam-macam. Kenapa orang jalan ngelihat pakai mata, ini bilangnya hati-hati. Iya. Kenapa enggak mata-mata dong? Hati-hati. Karena yang melihat sebenarnya bukan mata. Hati. Hati itu jantung apa lever? Nah itu juga belum. Hati itu bahasa majas. Tahan. Saya juga sebenarnya udah gatal juga mau tahu. Tapi saya kepengen yang di rumah juga gatal juga untuk ya lebih penasaran lagi. Ya. Karena ya kalau mau deep lagi nanti ikut kelasnya aja. Masya Allah. Nah, gitu. Bagaimana untuk tahu kenal lebih dekat dengan Om Bagus, mengusulkan Om Bagus? IG apa IG? Kalau IG itu anak-anak yang nge-direct. Om Bagus tuh jarang. Om Bagus paling kalau YouTube ya tuh Bagus Wahyudi official buka. Cuman kita nggak fokus, insya Allah nanti perlu tim untuk ngebahas itu. Tapi orang kayaknya memang butuh itulah namanya? Banyak orang komplain sama Om Bagus. Om, kenapa? Saya bilang ya nanti akan tetap kita program. Hanya memang YouTube yang ada itu penggalan Om Bagus ngajar di mana dipotong-potong. Belum kepegang karena. Belum. Benar. Berarti beliau nih salah satu mungkin ilmunya di komunikasi. Tapi komunikasi yang di situ belum diterapkan. Iya. Betul. Aduh, memang setiap ada kekurangannya. Jadi diterapkan hanya ngajar karena Om Bagus udah terlalu sibuk offline. Iya, jadi kalau orang bilang kan kadang-kadang orang Gus, lu jangan terlalu pikir dunia dong. Saya bilang lu salah, brother. Sejak kapan gue kerja untuk uang? Sekolah gue aja gratis. Dan gue harus ngajar tiap hari. Gue lebih kasihan murid gue daripada diri gue. Karena kapan saya tidak fokus ngajar satu hari, saya kasihan mereka berapa orang yang haus ilmu ya. Jadi Om Bagus tuh Senin ketemu Senin, Ri. Tanggal merah di kampus kita itu kita hitamkan. Karena ini motivator school. Motivator kok libur. Iya. Kamu pernah jumpa nggak ada satu hadis atau ayat berbicara tentang perintah libur? Kan nggak ada. Istirahat Allah ciptakan cukup malam hari. Kuciptakan malam untuk istirahat bagimu. Tapi banyak yang pakai begadang. Nah. Itu bab selanjutnya. Bab selanjutnya. Ya, ini jadi intinya itu
ya buka di YouTube atau kalau sekedar hanya ini ya saksikan obrolan kita nanti di cerita untung. Masya Allah. Kita buat seri yang berlapis-lapis. Kita ngulik demi untuk kebaikan umat. Demi untuk perjuangan Rasul kita lakukan ini untuk mensupport perjuangan Rasul biar tidak sia-sia. Rasul itu sudah banyak wasiat untuk kita. Ya sudah perjuangannya, pengorbanannya, kok kita sia-siain, gitulah. Nggak apa-apa, kita nggak harus menjadi ustadz dulu, kita tidak perlu menjadi kiai dulu. Tapi perintah agama bukan untuk ustadz kan? Ya perintah untuk umat. Maka kita sebagai umatnya Rasul berjuang apa yang kita miliki, apa yang kita tahu, sepengetahuan kita itulah. Kita nggak usah melampaui batas karena Allah juga nggak suka. Gitulah. Masya Allah, semua tuh terukur ya sebenarnya. Tadi dibilang apa, jangan mikir dunia terus dong, akhirat juga. Apalagi akhirat gak bisa keraih kalau nggak dari effort dari dunia. Itu dia pertanyaan Om Bagus, mana ada sholat yang tidak di dunia? Nah iya, kalau udah di akhirat nggak bakal lagi. Nah, iya loh, jadi kita harus kejar dunia karena akhirat itu cuma bisa ditempuh lewat dunia. Jadi harus kejar dunia, sholat di dunia, puasa di dunia, sabar di dunia, ikhtiar di dunia. Jadi harus kejar dunia. Dunianya sebaik mungkin, itu presentasi kita sama Allah nih. Aduh, mantep deh pokoknya. Udah dipastikan kayaknya kita akan programin lagi nanti ketemu dengan Om Bagus ya. Kalau di sini seolah kita anak-anak zaman sekarang, zaman now, high technya oke, tapi kurang high touch. Barusan kita dibuka sama Om Bagus di sini, makin dengerin nih, makin berasa kita nggak tahu apa-apa. Oh, makasih nih Om Bagus waktunya. Subhanallah. Ini menyenangkan sekali ngobrol. Saya jadi dari tadi nih masuk pintu sini, keluar pintu sini, masuk sini, keluar pintu sini. Kita kayak kejar-kejaran, kulik-kulikan. Itu membuktikan dunia bulat. Benar-benar, Masya Allah. Salam buat keluarga Om Bagus. Semoga Allah menjaga Om Bagus terus kesehatannya. Semoga dengan begitu bisa balik lagi ke sini. Amin. Siap teman-teman semuanya. Jangan lupa juga untuk selalu kirimkan masukan, kritik, saran, atau juga mungkin jika dirasa obrolan kita bermanfaat, monggo silakan di-cut part per part, di-share, disebarkan ke teman-teman yang lainnya, agar kita bisa, ya tadi kata Om Bagus juga, men-share kebaikan-kebaikan yang sudah disebarkan oleh Nabi kita, Rasulullah SAW. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.